Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas minta tolong dipimpin doanya. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa bersama. Berdoa dimulai. Tidak hadir di kelas ini? Semua ya? Oke, baik. Nah, baiklah anak-anak, sebelum mulai coba dilihat dulu kiri kanannya itu ada sampah atau tidak. Kalau ada, bawa sampahnya. Tidak ada? Oke. Nah, sebelum memulai, Ibu ada pantun terlebih dahulu. Bangun pagi langsung ke sawah. Di jalan ketemu Pak Camat. Pendidikan bukan cuma cari ijazah, tapi cari ilmu yang bermanfaat. Baik, ada yang ingat tidak? Minggu kemarin itu kita belajar tentang apa? Baik. Minggu kemarin kita belajar tentang prasmanan dan komitmen berbangsa. Oke, benar sekali. Nah, hari ini kita akan belajar semangat dan komitmen. Nah, kemarin kita belajar maknanya kan. Nah, ada yang ingat tidak makna semangat dan komitmen berbangsa itu apa dia? Ayo Bu, Baik, Rahmat. semangat kebangsaan bermakna kesadaran seseorang untuk setia, menjaga, serta mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Biasanya pribadi. Baik, benar sekali Rahmat. Nah, itu pembelajaran pada minggu kemarin. Terus materi sekarang itu kita belajar tentang apa? Yang tahu? Benar sekali. Jadi sebelum mulai, Ibu akan tunjukkan tujuan pembelajaran dulu. Jadi tujuan pembelajaran itu peserta didik mampu mendeskripsikan semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan di negara melalui tayangan PPT dengan metode ceramah dan tanya jawab dengan tepat. Nah, jadi semangat dan komitmen pendiri negara itu banyak ya anak-anak, dan tokoh-tokoh pendiri negara itu juga banyak. Nah, karena banyak kita ambil contoh kecilnya dulu. Ini ada Bapak Insinyur Soekarno. Ada yang tahu ini presiden berapa? Pertama. Benar sekali. Nah, jadi beliau ini adalah salah satu tokoh pendiri negara juga. Nah, Soekarno ini telah berkali-kali keluar masuk penjara untuk memperjuangkan kedaulatan negara Indonesia. Soekarno dalam pembelaannya yang menjadi Indonesia menggugat mengungkapkan bahwa bangsa Belanda sebagai bangsa yang serakah yang telah menindas dan merampas kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi kita ini sebelum merdeka seperti sekarang ini, kita itu pernah dijajah oleh Belanda, Jepang, dan lain-lainnya. Nah, Muhammad Hatta pun mengalami hal yang serupa, ditangkap dan dijogosan ke dalam penjara, tetapi semangatnya tidak pernah pudar untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, itulah dari Bapak Insinyur Soekarno tadi, dan selanjutnya dari Bapak Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta. Nah, terbukti pada masa
pengasihan di Gulf, Hatta aktif menulis di berbagai surat kabar. Ia juga rajin membaca buku yang ia bawa dari Jakarta untuk kemudian diajarkan kepada teman-temannya. Selanjutnya pada tahun 1935 saat pemerintahan kolonial Belanda berganti, Hatta dan Zahrir dipindah lokasikan ke Banda Neira. Di sanalah Hatta dan Zahrir mulai memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, politik, dan lainnya. Jadi dua tokoh ini juga sangat berpengaruh dalam bagi bangsa Indonesia itu, Bapak Sultan Zahrir dan Muhammad Hatta. Dan selanjutnya itu kita mempelajari bentuk-bentuk semangat dan komitmen yang ditunjukkan pendiri negara. Nah, pada masa sebelum penggerakan nasional dan masa penggerakan nasional, hingga masa proklamasi kemerdekaan dan masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Untuk itu, Ibu minta kalian itu menyimak video ini. Ini berisi sebelum penggerakan nasional tadi. Di sini semua dijelaskan. Anak-anak simak, nanti kita lanjut di video. Sebelum perjuangan di masa pergerakan nasional, perjuangan masyarakat dengan awal seperti yang dilakukan. Namun, perjuangan di sini global dan tidak ada koordinasi yang dalam masa pergerakan nasional juang merdeka masyarakat. Tahap awal perjuangan nasional ditandai dengan adanya Budi Prabowo serikat dalam pada tahun 1928 terjadilah sebuah pemuda yang merupakan manifestasi tekad dan keinginan bangsa Indonesia dalam menentukan identitas. Jepang menjajah Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Akibat penjajahan Jepang, rakyat Indonesia mengalami penderitaan. Pemerintahan oleh Jepang menyebabkan Jepang dan manfaat untuk meraih kemerdekaan. Tahap perjuangan adalah kebangkitan nasional. Periode sejarah masa proklamasi dan pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Lahirnya negara Republik Indonesia tidak dilakukan oleh pihak Belanda. Belanda itu menjadi lalu bangsa Indonesia melakukan perjuangan dalam segala bidang. Bangsa Indonesia mencintai perdamaian tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Periode apa bisa perjuangan mengisi kemerdekaan. Perjuangan masih ini tidak terbatas waktu karena perjuangan termasuk mencapai diplomasi nasional seperti yang disebut dalam UUD 1945. Dalam periode itu juga semangat dan nilai-nilai perjuangan yang berkembang sebelumnya Pakistan, mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan sekitar tanah air, bina persatuan dan kesatuan. Baik, jadi itulah tadi bentuk
Nah, baik, dan jadi itulah materi tadi betul-betul semangat dan komitmen pendiri negara. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Nah, nanti kalian jawab terus ke kelompok juga nanti di presentasi ke depan. Ini LKPD-nya Ibu bagikan, nanti kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Silahkan anak-anak kerjakan. Jika ada yang bingung bisa tanya kepada Ibu. Ada yang bingung anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai diskusinya? Kalau sudah selesai, coba salah satu kelompok maju ke depan dan presentasikan ke depan. Kelompok berapa? Baik, silakan maju. Silakan. Sakit sebenarnya mikir. Jadi di sini kami ini menganalisa dua contoh. Tentunya pernah berduduk dari kelompok dan kita, Devira, Tami, Tias dan Ade. Kebetulan ini lagi batuk jadi jadi. Pertama di sini kami menganalisa dua contoh semangat dan komitmen dalam konteks kehidupan siswa. Yang pertama itu kami memberikan contoh mengikuti upacara pada setiap hari Senin adalah salah satu contoh serta memperkuat antara persatuan Indonesia atau NKRI dan menghargai pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia. Dan yang kedua, menjadikan kami budaya menjadi sebagai saya dengan postur badan yang tegak dan tangan yang tepat sebagai bendera merah putih juga termasuk dalam sifat pembersih dan karya. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok kedua. Silakan duduk. Nah, dari diskusi kelompok tadi kalian bisa mendengar sendiri dalam konteks kehidupan siswa itu untuk memiliki semangat komitmen itu bisa melalui upacara, bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lain sebagainya. Nah, terus di sini Ibu ada kuis nih untuk kalian. Kalian bisa buka kuisis. Itu kodenya Nana sudah masuk, bergabung, ikut partisipasi dalam kuis ini ya. Kalau bisa semuanya masuk, gabung juga gak apa-apa. Ayo. Mana berapa status kalian yang bergabung? Pakai foto sendiri aja. Yang lainnya mana? Ya Bu, nanti Bu. Sekarang kan ya? Ya Bu.
Yang lain? Ya kita mulai aja ya. Satu. Udah, dimulai ya. Jawab dengan fokus, dengan teliti. Nanti dapat hadiah. Bisa nemu ibu pulang ini hadiahnya. Coba jawabannya diperhatikan lagi. Sepertinya ada yang salah nih, yang cinta. Nah ini merah semua. Ayo anak-anak yang teliti membaca soalnya. Ayo diselesaikan semua soalnya. Kalau nggak diselesaikan kita nggak bisa lihat soalnya ini. Ayo anak-anak. Eka dan Dwi, kalau sendiri hilang. Bisa temui ibu ya di ruang guru ya. Nah sebelum ibu menutup pembelajaran ini, ada yang bisa menyimpulkan materi dan pembelajaran pada hari ini? Saya Bu. Baik, silakan. Ibu jadi setelah saya baca ibu mengenai komitmen itu bagi masa ini saya para pendidik saya ini komitmen untuk mengembangkan yang besar dan daerah memiliki semangat kerja, memiliki semangat kebangsaan yang tidak hanya terbatas pada rasa dan tanah air, kemudian tetapi juga untuk menciptakan dan perwakilan yang baik di dasar. Oke, benar sekali, tepuk tangan dulu untuk Gembira. Nah, untuk materi minggu depan kalian bisa buka YouTube dan cari mewujudkan perilaku dalam pemimpin kebangsaan dalam kehidupan. Nanti linknya ibu kirimkan di grup. Baiklah, ibu tutup dulu. Untuk ketua kelas coba ditutup dulu di doa. Oke, baiklah teman-teman semua. Sebelum kita akhiri pelajaran kita, baiklah kita membaca doa tidak dulu. Baca mulai. Baiklah anak-anak, terima kasih untuk kesempatannya pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.